tidak akan menggigit manusia, tidak akan mengganggu manusia kalau manusia tidak mengganggu ular. Gitu, misalkan teman-teman, kamu coba cubit temenmu, balas gak? Balas kak, sama seperti ular. Ketika ular kamu ganggu, ular akan menggigit. Jadi itu ya, faktor yang pertama, rusaknya habitat asli. Yang kedua, ularnya sedang sakit. Yang ketiga, manusianya sedang sakit. Yang keempat, terpacu adrenalin. Jadi teman-teman, kebanyakan manusia ketemu ular pasti yang dilakukan adalah membawa pentungan. Ya enggak? Membawa pentungan sepanjang 1 meter minimal ya. Tapi teman-teman tahu enggak? 90% manusia digigit ular itu karena ingin memegang dan ingin membunuh. Kak, kalau ingin memegang, pasti Kak Dimas sudah pernah digigit juga. Kakak sering digigit ular sering. Digigit ular ya. Digigit ular sering kakak ya. Gigitan yang paling membekas di tahun 2016 ini gigitan kobra. Ini di Man 1 Rengel, Man 2 Rengel, Kabupaten Tuban ya. Gigitan yang kedua ini tahun 2019, ini gigitan kobra. Ini juga kobra. Yang terakhir di 2022 ini gigitan ular piton. Tahu ya, bekas gigitan ya. Nah, ini gigitan kobra. Ini jam 3 digigit, jam 4 ke rumah sakit, maghrib baru ditangani. Ketika itu kakak sudah posisi drop, nafas sudah sesak, pikiran sudah nggak bisa berpikir jernih. Yang dipikiran kakak cuma mati aku nih gini, mati aku nih gini. Karena kenapa? Saraf pernafasan kakak sudah tertutup. Jadi kakak nafasnya gini. Jadi pihak rumah sakit nggak tahu kalau kakak digigit kobra. Dipikirnya cuma kena beling. Padahal ini digigit kobra ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi 90% manusia yang digigit ular itu adalah ingin memegang dan ingin membunuh. Jadi teman-teman, kalau ketemu ular misalkan di tendanya teman-teman ada ular, kalau nggak pengen digigit, mending nggak usah didekati ularnya. Ya, kalau misalkan ketemu ular di sini, ini tas misalkan ular ya, ketika jalan mau ke toilet jalan ada ular. Yang harus dilakukan pertama adalah jangan membuat gerakan yang mengagetkan. Tenang, berpikir jernih, lakukan jalan mundur, jauhi ular, berjalan mundur. Setelah mundur, ambil jalan memutar. Ular tidak akan menggigit kamu ketika kamu jauh dari jangkauan dia. Ya. Paham ya sampai sekarang? Tuh. Terus kak, kalau misalkan kita sudah terlanjur digigit, cara penanganannya bagaimana kak? Pasti tahu ya. Ini misalkan kakak jalan, ini kayu, ini ular, kakak injak. Apa yang harus kita lakukan sudah digigit? Ambil kain, diikat sekuat-kuatnya, lalu terbang. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Benar ya, ikatannya benar, tapi jangan terlalu kencang. Misalkan ya, kakak jalan nginjak ular kobra. Yang harus kakak lakukan adalah tetap tenang. Dengan tenang kita akan bisa mengatur detak jantung kita. Lalu kita lihat bekas gigitan ular itu hanya meninggalkan 2 bekas lubang kah atau banyak lubang. Kalau cuma 2 lubang sudah dipastikan itu berbisa. Terus penanganannya bagaimana kak kalau berbisa? Lakukan imobilisasi. Tahu imobilisasi? Tahu orang patah tulang? Dikasih apa? Kayu sama mitela. Kalau orang digigit ular itu juga dilakukan seperti itu. Dikasih kayu kanan kiri, ditali 3 ikatan. Misalkan digigitnya di jempol. Satu jengkal dari jempol itu dibuat 1 ikatan. Setelah ikatan pertama, buat 5 jari. Ikatan kedua. Setelah ikatan kedua, jaraknya 3 jari, ikatan ketiga.
ikatan yang pertama tidak boleh lebih kencang dari ikatan yang kedua. Ikatan yang kedua tidak boleh lebih kencang dari ikatan yang ketiga. Kenapa, Kak? Padahal kalau ikatnya lebih kencang, peredaran darah kita akan lambat. Nggak gitu konsepnya. Semakin kamu kenceng ikatnya, semakin ada penguapan. Nah, kalau sudah penguapan itu pasti akan ada pembusukan. Nah, jadi fungsi ikatan tidak lebih kencang itu untuk peredaran darah tetap jalan, tapi lambat. Kalau kencang peredaran darah akan berhenti. Kalau berhenti, bisa ular itu akan merusak jaringan yang ada di situ. Nah, kalau jaringannya rusak pasti ada pembusukan. Contohnya tangan kakak ini. Tangan kakak ini telat penanganan, akhirnya pembusukan. Kalau sudah pembusukan ini harusnya dipotong, tapi kakak nggak mau. Kok dijilik kakak karek songo, nggak dipotong ya. Jadi ini diambil dagingnya. Ini nggak ada isinya, ini langsung tulang. Habis itu langsung tulang. Sakit. Dipegang ini kebas. Kebas itu seperti ini, kesemutan. Ini nggak bisa nekuk. Nggak bisa nekuk kayak gini. Tuh. Enggak, sudah sembuh ya. Jadi lakukan imobilisasi, lalu membuat 3 ikatan. Setelah 3 ikatan ini, lalu kemana? Ke rumah sakit. Dan di rumah sakit nanti kamu akan ditanya, digigit ular apa, Dek? Nah, kalau kamu sempat dilihat ciri-ciri ularnya, ular hijau kah, ular kobra kah, atau ular derik kah, seperti itu ya. Paham? Kakak punya satu ular lagi, dia berbisa, tapi berbisa rendah. Bahaya lah. Enggak bahaya lah. Ini adalah ular pucuk. Ular pucuk dengan ular hijau ekor merah itu berbeda. Bedanya dari mana, Kak? Dari bentuk kepala. Bentuk kepalanya ular pucuk itu segitiga, tapi segitiganya lancip. Kalau ular hijau ekor merah itu kepalanya segitiga, segitiganya pendek atau tumpul. Yang kedua, dari ujung ekor. Ujung ekor ular pucuk tidak ada corak merah. Tapi ular berbisa yang warnanya hijau itu ada coraknya merah, ya. Ular hijau yang ekornya merah itu namanya insularis. Ada yang albolabis, ya. Yang kakak bawa ini adalah namanya ular pucuk atau ular janur. Dia berbisa tapi berbisa rendah, ya. Dia menggigit manusia tidak akan membuat manusia mati, tapi akan membuat gatel. Ada yang berani digigit? Kalau nggak berani kakak yang digigit. Nah, sakit tak, Kak? Sakit, tapi nggak berbahaya. Ya. Ada pertanyaan tentang ular? Kan semisal kita digigit ular. Nah, ada teman kita yang melihat kita digigit ular kan menolong kita, Kak. Setelah ular yang menggigit itu melihat manusia lagi apa digigit lagi? Kabur. Ular yang berbisa ketika sudah menggigit manusia dia pasti kabur. Karena kenapa? Dia sudah menyuntikkan bisa. Nah, bisanya ini kalau sudah keluar 5 menit baru bisa produksi lagi. Ketika dia tidak punya pertahanan bisa, dia lebih memilih kabur. Itu yang berbisa. Paham ya yang berbisa? Ada pertanyaan sebelum kakak lanjut? Sebentar. Kak, kalau nangkep ular pas darurat bagaimana? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ada ular masuk tenda, yang harus dilakukan adalah memindahkan ular, ya, bukan membunuh, tapi memindahkan ular. Ketika ada ular seperti ini, yang harus dilakukan pertama adalah pakai tongkat yang panjang. Kalau nggak ada tongkat, pakai kain. Misalnya kalau nggak ada tongkat, adanya kain.
lehernya. Cara pemegangan ular ya, ini gini. Fungsinya yang bawah jauh dari taring, yang atas menahan taringnya biar tidak membuka, biar tidak terbuka. Ya, ini yang tidak berbisa. Yang berbisa harus gini, harus jauh dari taring. Ya, dan kalau ini kobra harus diarahkan ke bawah. Kenapa Kak harus di bawah? Karena kobra meskipun teman-teman pegang gini, dia masih bisa menyemburkan bisanya. Nah, semburan bisa kobra tepat 1 meter itu pasti tepat pada mata. Jangkauan 1 meter tepat pada mata. Itu ya. Jadi kobra harus diarahkan ke bawah. Ya, ada yang berani coba?